Halo, teman-teman yang beriman, punya akal sehat dan mau berpikir. Ketemu lagi bersama saya di episode kedua dari series Apakah Yesus Muslim? Di episode sebelumnya saya sudah membahas lebih detail mengenai cara penguburan jenazah Yesus Kristus yang menggunakan kain kafan dan menjawab pertanyaan Muslim, apakah dengan cara penguburan dengan kain kafan artinya Yesus adalah Muslim. Kalian bisa nonton video episode 1 jika kalian belum nonton. Dan di episode kedua ini saya akan fokus mengenai larangan meminum khamar atau wine yang ada pada ajaran saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Dan apakah Yesus yang adalah seorang Yahudi setuju dengan pendapat tersebut? Dan bagaimana pandangan tradisi Yahudi terhadap minum khamar atau wine? Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan mulai dari perspektif iman Islam. Dan di sini saya akan langsung membahas mengenai surat Al-Maidah yang ke-90 dari kitab suci saudara-saudara kita yang beragama Islam. Surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Mari kita baca bersama-sama. All believers, intoxicants are all evil of Satan's handiwork. Yang saya garis bawahi merah ya, jadi saya skip beberapa part. Intoxicants are all evil of Satan's handiwork. Kita baca selanjutnya. Satan's plan is to stir up hostility and hatred between you with intoxicants and gambling and to prevent you from remembering Allah and praying. Intoxikan itu adalah pekerjaan iblis dan rencana iblis untuk membuat kamu lupa untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, mari kita lihat apa pendapat tafsir dari ahli tafsir Quran, yaitu Ibn Kathir atau Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, yang dianggap oleh Zakir Naik yang adalah digadang-gadang sebagai pahlawan debate Islam yang tidak terbantahkan, meskipun dia tidak pernah mendebat, real debater, seorang pendebat sejati, dia selalu menolak. Tapi Zakir Naik menganggap bahwa hanya ada dua tafsir yang punya kualitas bagus saat ini, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Dan untuk memahami konteks secara penuh surat Al-Maidah ayat 90, mari kita baca tafsir Ibnu Katsir, Al-Maidah ayat yang ke-90. Apa yang ditafsirkan di sana? Salah satu pembahasan Ibnu Katsir mengenai khamar itu sendiri, dia menjelaskan yang saya garis bawahi merah di dalam tafsirnya. It is recorded in the two sahihs, direkam di dalam dua hadis yang sahih, that Umar bin Al-Khattab said in a speech. Jadi ini adalah Umar bin Khattab yang sedang khutbah di mimbar Nabi Muhammad di masjidnya di Madinah. Kita tinggal garis bawahi merah selanjutnya di sini. O people, the prohibition of khamar was revealed, and khamar was extracted from 5 things. The first one, from grapes, etc., etc., dan selanjutnya. Tapi kita akan jangan fokus pada from grapes. Kita lihat apa yang dikatakan Umar bin Khattab di sini. Umar bin Khattab secara jelas mengatakan bahwa khamar itu dilarang. Dan apa itu khamar? Khamar itu terdiri dari 5 hal. Terdiri dari 5 hal, diekstraksikan dari 5 hal. Minuman khamar itu yang pertama diekstraksikan dari anggur, artinya wine. Dan kita kalau ingat di ayat tadi ayat 90, intoksikan dalam bahasa Arab itu adalah khamar. Jadi kita bisa simpulkan di surat Al-Maidah ayat ke-90 berdasarkan tafsir Ibn Katsir juga yang merupakan hadis dari Umar bin Khattab, khamar yang di dalamnya termasuk wine adalah minuman yang haram dan tidak boleh dikonsumsi menurut Quran dan menurut tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat apa yang perspektif apa yang bisa kita dapat dari hadits sahih Muslim, hadits sahih Imam Muslim. Kita lihat buku nomor 2003A. Kita lihat dari sunnah.com. Ibn Umar reported Allah's messenger as saying, "Every intoxicant is khamar, and every intoxicant is forbidden. He who drinks wine in this world and dies while he is addicted to it, not having repented, will not be given a drink in the hereafter." Kita bisa lihat menurut hadis Imam Muslim, every intoxicant is khamar. So khamar itu dilarang, every intoxicant is forbidden. Dan dia yang meminum wine harus bertobat. Jadi kita jelas ya, dalam surat Al-Maidah 90, tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Maidah 90 dan hadits sahih Imam Muslim menjelaskan bahwa khamar yang adalah wine adalah salah satu dari khamar, itu haram untuk dikonsumsi, tidak boleh dikonsumsi.
Jadi jelas dari perspektif iman Islam. Sekarang yang kita harus bahas adalah bagaimana perspektif iman Yahudi mengenai itu dan tradisi orang Yahudi. Mari kita lihat sama-sama tradisi orang Yahudi berikut. Yang kita akan lihat sekarang adalah Kitab Kejadian pasal 14 ayat ke-18 dari website Sefaria. Jadi setiap kali saya mengutip Perjanjian Lama, saya akan menggunakan website yang diakui oleh Yahudi Ortodoks. Ini adalah Genesis 14 verse 18, The Contemporary Torah, tahun 2006. Ini translation orang Yahudi ya. Ayat ke-18 dan 19 yang saya garis bawahi merah. And King Melchizedek of Salem brought out bread and wine. He was a priest of God Most High. He blessed him, saying, Blessed be Abram of God Most High, creator of heaven and earth. Jadi jelas ya, di kitab Kejadian 14 ayat 18, Raja Salem atau Melchizedek yang merupakan imam besar dari Allah yang Maha Tinggi, membawa roti dan anggur untuk memberkati Abraham. Ini cara dia memberkati Abraham. Kita lihat di bukti selanjutnya. Kitab Kejadian ayat yang ke-27, pasal ke-27 ayat yang ke-28. Konteks dari ayat ini adalah kejadian di mana Nabi Ishak alaihissalam memberkati Nabi Yakub alaihissalam. Dan yang sebenarnya dianggap Ishak beranggapan bahwa ini adalah Esau dan ini adalah penipuan yang dilakukan oleh Yakub. Kita lihat ayat ke-26. Then his father Isaac said to him, Come close and kiss me, my son. Ayat ke-28, berkat apa yang dikatakan Ishak kepada Yakub yang disangka sebagai Esau? May God give you, kita lanjut ke garis yang ke bawah, abundance of new grain and wine. Dalam doa ini yang memang adalah merupakan parabol ya. Ini tidak parabol yang tidak merupakan arti literal. Tapi kita lihat dalam doa yang diharapkan oleh Nabi Ishak alaihissalam terhadap anaknya Yakub. Doanya adalah semoga engkau diberkati Tuhan dengan berkelimpahan gandum yang baru dan wine. Ishak beranggapan bahwa wine adalah suatu simbol bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Berkelimpahan wine. Berkelimpahan wine. Sekarang kita lihat pada contoh selanjutnya. Kita lihat di kitab Keluaran, Exodus chapter 29, pasal 29, ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-40. Sebelumnya, apa sih konteks dari kitab Keluaran 29 ayat 40? Ini adalah cara yang diminta Tuhan, persembahan yang harus dibawa oleh Musa dalam upacara untuk mentahirkan imam-imam, the purification of priests, the Levites, orang-orang Lewi. Kita lihat ayat ke-29. Jadi ini adalah permintaan Tuhan Allah semesta alam yang dimintakan kepada Moses. Ayat ke-38 di garis bawah merah. Now this is what you di sini adalah Moses, shall offer upon the altar. Ini yang harus kamu persembahkan di altar. Apa yang harus dipersembahkan? Ayat 40. Saya garis bawah merah. And a libation of a quarter hin of wine. Tuhan semesta alam meminta Musa, jika engkau mau mentahirkan imam-imam tersebut, orang Lewi, ini yang harus kamu bawa salah satunya. Wine. Jadi jelas, Tuhan sendiri pun tidak menganggap wine ini adalah sesuatu yang haram. Malah menjadi salah satu persembahan di saat Musa ingin mentahirkan atau mensucikan imam-imam tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat di kitab Bilangan pasal 15 ayat yang ke-7. Konteks dari kitab Bilangan ini juga adalah perintah dari Tuhan yang diberikan kepada Musa sebagai persembahan minuman. Apa yang diminta Tuhan? Numbers 15 verse 7. And a third of a hin of wine as a libation, as an offering of pleasing odor to, di situ adalah tetragrammaton ya, odor to yud he vav he. Artinya, wine itu sendiri adalah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Wine itu adalah sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Kita lihat bagaimana berbanding terbalik dengan pengertian di dalam iman Muslim. Berarti kan ada perbedaan di dalam kedua agama Abraham ini dalam memandang wine. Di satu sisi, di pihak Islam menganggap, iman Islam melihat bahwa wine adalah sesuatu yang dilarang dan tidak diperbolehkan untuk diminum. Ada pelarangannya di sana. Tapi di satu sisi, di sisi orang Yahudi dan iman Yahudi, kita lihat di dalam Torah, tadi Book of Genesis, Book of Numbers, Book of Exodus,
Secara jelas bahkan Tuhan sendiri meminta Musa untuk mempersembahkan wine sebagai persembahan. Melkisedek memberkati Abraham dengan wine, Ishak memberkati Yakub, semoga engkau berlimpah dengan wine. Jadi jelas, wine bukanlah sesuatu yang haram dari perspektif Torah. Sekarang yang menarik adalah kita lihat bagaimana perspektif tradisi Yahudi di luar Torah. Kita akan melihat pada traktat-traktat Babylonian Talmud. Traktat pertama yang kita lihat adalah yang bisa ditemukan di dalam buku Pesachim, traktat Pesachim di dalam Seder Moed yang mengenai festival. Di dalam traktat Pesachim nomor 108b ayat yang keempat. Pesachim nomor 108b ayat yang keempat. Saya garis bawah merah. Kita bisa baca yang ketiga dan yang keempat. Pesachim. Ini traktat di dalam Babylonian Talmud. Berdasarkan The William Davidson Talmud, Sepharia Community Translation. Ditranslatekan oleh community Yahudi Ortodoks. If you drank the 4 glasses of wine without diluting them, you have fulfilled your obligation. Rafa says, you have fulfilled your obligation of drinking 4 glasses of wine on Pesach. Ayat yang keempat, if you drink the 4 glasses of wine one after the other without pausing in between to mention the required parts of the Haggadah, then Rav says, you have fulfilled your obligation of drinking wine. Ayat yang ketiga dan yang keempat jelas, ada kewajiban yang harus Anda lakukan ketika Anda merayakan Paskah orang Yahudi sebagai orang Yahudi. Apa yang harus Anda lakukan? Meminum 4 gelas wine. Dan ini dicatat di dalam Talmud, tradisi mereka. Dan siapa Rafa? Rafa adalah Rabi Yahudi dari generasi Amoraim keempat. Punya otoritas di dalam Yahudi Ortodoks. Sekarang mari kita lihat di traktat yang sama. Pesachim 109a ayat yang kelima. Mari kita lihat. Ini masih terkait dengan perayaan Paskah Yahudi. And now that the temple is not standing, and one cannot eat sacrificial meat, he can fulfill the mitzvah, kewajiban mereka, of rejoicing on a festival. Jadi ada mitzvah, ada kewajiban untuk merayakan festival. Dengan cara apa mereka melakukannya? Kita baca selanjutnya. Only by drinking wine, as it is stated, and wine that gladdens the heart of man, in the book of Psalms, chapter 104, verse 15. Sekarang kita bisa lihat bagaimana di dalam dua traktat ini, di dalam satu traktat namun pada dua bagian, di traktat Pesachim, jelas ketika Anda melaksanakan Paskah, Anda wajib meminum wine. 4 gelas wine. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4 gelas wine. Sekarang kita lihat di traktat selanjutnya, adalah traktat Megillah. Traktat Megillah adalah traktat yang khusus membahas mengenai tradisi-tradisi Yahudi di dalam kegiatan Purim dalam kaitannya dengan buku Esther. Dan Purim adalah perayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk merayakan keselamatan mereka ketika Haman mempunyai rencana jahat untuk membunuh Mordekai, Esther, dan seluruh bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memutarbalikkan rencananya sehingga Haman yang digantung. Dan merayakan kemenangan ini, orang Israel mempunyai festival yang dinamakan Purim. So Megillah, traktat Megillah ini membahas khusus mengenai aturan-aturan yang harus dilakukan di dalam perayaan Purim. Kita lihat Megillah 7b ayatnya yang ke 7 dan 8 kita lihat. Di garis bawahi merah di sana. Rafa said, a person is obligated to become intoxicated with wine on Purim. Setiap Yahudi itu diwajibkan untuk menjadi mabuk karena wine pada saat merayakan Purim. Jadi jelas ditulis di dalam traktat Megillah, di dalam traktat Pesachim, dalam perayaan-perayaan festival orang Yahudi, mereka wajib mengkonsumsi wine. Dan sekarang kita sudah mendapatkan gambaran dari perspektif Yahudi, apa yang ditulis di dalam Torah, dan apa yang dilakukan mereka dalam tradisi mereka di luar Torah, Talmud, di dalam dua traktat tadi, Pesachim dan traktat Megillah, semuanya berbanding lurus bahwa meminum wine bukanlah sesuatu yang diharamkan di dalam Yudaisme, bukan sesuatu yang diharamkan di dalam Torah, bukan sesuatu yang diharamkan di dalam Talmud, tradisi orang Yahudi. Jadi jelas, orang Yahudi diperbolehkan. Pertanyaannya, Yesus yang adalah seorang Yahudi, bagaimana pandangan dia terhadap mengkonsumsi wine ini? Saya rasa kita tidak perlu panjang lebar di sini karena sudah sangat jelas mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus di Yohanes
Pasal kedua ayat yang ke-7 sampai ke-10 adalah merubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus sendiri meminum anggur dalam perjamuan terakhir sebelum dia pergi ke kayu salib. Dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita untuk meminum anggur sampai kedatangan kedua kali untuk satu, itu adalah perjanjian baru di dalam darahnya. Dan yang kedua, mengingat dan mengenang kematiannya dan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perspektif orang Kristen jelas, kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, minumlah ini dan setiap kali kau minumnya kau memberitakan kematianku dan mengingatnya. Jadi jelas, dari perspektif Kristen dan perspektif Yahudi, wine bukanlah sesuatu yang dilarang. Sekarang saya rasa kita bisa langsung kepada kesimpulan, apakah Yesus Muslim berdasarkan perspektif meminum khamar? Jelas tidak. Karena jika Yesus adalah seorang Muslim yang taat, dia harusnya tidak boleh mengkonsumsi khamar. Begitu juga dengan Musa, begitu juga dengan nabi-nabi perjanjian lama. Jadi pada perspektif ini, perspektif khamar, kita bisa tarik kesimpulan berdasarkan meminum khamar, semua nabi-nabi perjanjian lama termasuk Yesus Kristus mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Quran. Jadi jelas tuduhan bahwa Yesus adalah Muslim terbantahkan di perspektif meminum khamar. Bagaimana pada perspektif selanjutnya? Kita akan lihat pada video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang beriman dan punya akal sehat. Iman yang bisa dipegang adalah iman yang bisa diuji. Tetaplah pegang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada hari akhir. Tuhan Yesus memberkati.